Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Versa Amalia dengan NPM 258620603. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video pembahasan tentang makalah dari kelompok saya, yaitu tentang pembelajaran terpadu di sekolah dasar, serta dampaknya terhadap proses pembelajaran dan serta peran guru dalam mencegah bully dan motivasi belajar sehari-hari. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan merupakan aspek penting dalam membentuk karakter dan kemampuan peserta didik. Salah satunya, pendekatan pembelajaran yang diterapkan di sekolah dasar adalah pembelajaran terpadu. Pembelajaran dalam satu tema sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Namun, dalam pelaksanaannya, pembelajaran terpadu juga memiliki dampak positif dan negatifnya. Selain itu, permasalahan lain yang sering muncul di lingkungan sekolah dasar adalah bullying, yang dapat mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, guru memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan siswa. Selanjutnya, pembahasan dampak pergantian kurikulum terhadap pembelajaran terpadu di SD. Jadi pembelajaran terpadu merupakan model pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran dalam satu kesatuan tema. Menurut Fogarty, pembelajaran terpadu membantu peserta didik memahami konsep secara menyeluruh, bukan secara terpisah-pisah. Kemudian, peran guru dalam pembelajaran terpadu. Jadi dalam pembelajaran terpadu, peran guru tidak lagi sebagai pusat pembelajaran, melainkan sebagai fasilitator. Jadi guru itu bertugas untuk membimbing, mengarahkan, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa agar menjadi aktif, kreatif, dan kolaboratif. Kemudian kesiapan guru. Jadi ketika pergantian kurikulum itu menuntut guru untuk terus beradaptasi. Guru itu perlu memiliki 3. Jadi yang pertama, pemahaman tentang integratis antara mata pelajaran. Yang kedua, kemampuan menyusun modul ajar yang kontekstual. Lalu yang ketiga, pemahaman penilaian autentik seperti portofolio, proyek, dan unjuk kerja. Namun, tantangan yang dihadapi guru antara lain keterbatasan waktu, kesiapan administrasi, dan belum manfaatnya pelatihan kurikulum. Kemudian dampak pada proses pembelajaran. Jadi ada 2. Pertama ada dampak positif, yang kedua dampak negatif. Jadi dampak positifnya itu 1, pembelajaran menjadi lebih bermakna. 2, siswa lebih kreatif dan kritis. 3, aktivitas proyek membantu pemahaman konsep secara mendalam. Lalu yang 4, meningkatkan kemampuan kolaborasi dan pemecahan masalah. Kemudian dampak negatifnya. Yang pertama, tidak semua guru memiliki kesiapan yang sama. Yang kedua, beban kerja guru meningkat. Yang ketiga, beberapa sekolah masih kekurangan fasilitas dan pemahaman integritas kurikulumnya. Jika yang tadi dampak untuk gurunya, sekarang dampak untuk siswanya. Jadi, dampak positif untuk siswa. Yang pertama, siswa lebih aktif dan tidak hanya menerima informasi saja. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek meningkatkan minat belajar. Lalu yang ketiga, siswa terbiasa menghubungkan konsep antar mata pelajaran. Lalu dampak negatifnya untuk siswa. Yang pertama, dampak negatifnya itu siswa yang lambat memahami materi membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Lalu yang kedua, siswa juga dengan gaya belajarnya berbeda, perlu pendekatan yang bervariasi. Upaya guru dan sekolah untuk mencegah dan mengatasi bully di SD. Jadi bully ini adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dan dapat berdampak buruk terhadap kondisi psikologis siswa. Bentuk bullying itu antara lain ada bully fisik, verbal, dan sosial.
Jadi masih banyak yang bertanya mengapa bisa terjadi bullying di sekolah, mengapa ada siswa yang harus dibully di dalam sekolah. Jadi penyebab terjadinya bully itu banyak. Bullying dapat disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga seperti pergaulan, kurangnya pengawasan guru, serta rendahnya pendidikan karakter siswa. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah bullying di sekolah. Jadi, upaya pencegahan bully di sekolah itu: 1. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman. 2. Menanamkan nilai empati dan toleransi. Lalu yang ketiga, memberikan pendidikan karakter secara konsisten. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu cara meningkatkan minat belajar siswa di SD. Jadi, minat belajar sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Rendahnya minat belajar dapat disebabkan oleh metode pembelajaran yang sangat monoton dan kurangnya motivasi. Strategi meningkatkan minat belajar siswa. Yang pertama itu menggunakan metode pembelajaran interaktif. Yang kedua, variasi media pembelajaran. Kita bisa menggunakan variasi media pembelajaran agar lebih menarik di mata siswa. Lalu yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. 4. Memberikan motivasi dan penghargaan. Misalnya, misalnya siswa memberikan hasil belajarnya, kita harus memberi penghargaan kepadanya seperti memuji, memberikan pujian, seperti itu. Oke, selanjutnya metode pembelajaran yang lebih menarik. Jadi metode yang dapat digunakan itu pertama diskusi kelompok, proyek sederhana, pembelajaran berbasis masalah, dan terakhir pembelajaran kontekstual. Guru juga dapat memberikan evaluasi yang menarik seperti kuis, presentasi, dan refleksi sederhana. Yang terakhir penutup. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Jadi pembelajaran terpadu itu memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Namun keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kesiapan gurunya sendiri, dukungan sekolah, lalu fasilitas yang memadai. Selain itu, peran guru sangat penting dalam mencegah bully dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya saran saya, guru dapat terus meningkatkan kompetensi dalam menerapkan pembelajaran terpadu, serta sekolah dapat memberikan dukungan berupa pelatihan dan sarana prasarana. Dengan demikian, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan dapat terwujud. Demikian penyampaian isi makalah dari kelompok saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk Ibu Dewi Sartipa sebagai dosen pengampu yang saya hormati. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.